Saudara, Kutai Kartanegara atau Kukar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi salah satu wilayah IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki sejumlah program-program unggulan yang cukup sukses untuk memajukan daerahnya, seperti dalam hal keterbukaan informasi publik, keterdepanan dalam ekonomi kreatif, serta kesuksesannya menjadi lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara dalam menjalankan program-program tersebut akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni di Bincang Kita. Saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya pada hari ini Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bincang Kita. Pak Bupati, agar masyarakat lebih mengenal terkait dengan Kutai Kartanegara, Kukar di Provinsi Kalimantan Timur, boleh dijelaskan seperti apa profil singkat dari kabupaten ini, kemudian potensi-potensi yang dimiliki seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Profilnya, luasnya lebih kurang 27.263 km. Pesisirnya, lautnya lebih kurang 4.097 km persegi. 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan. Potensi Kutai Kartanegara itu lebih didominasi oleh seperti minyak, gas, batu bara, bahan galian lainnya, terus sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan juga sektor pertanian. Jadi lebih kurang sekitar 62% struktur ekonomi Kutai Kartanegara itu ditopang oleh industri ekstraktif, sumber daya yang tak terbarukan. Nah, dengan kekuatan ini kami mendesain kebijakan untuk melakukan transformasi struktur ekonomi dari sumber daya yang tak terbarukan kepada sumber daya yang bisa diperbaharui. Di antaranya sumber daya manusia, bidang pertanian dalam arti luas. Oke, yang menarik juga dari Kutai Kartanegara ini karena juga menjadi salah satu wilayah dari IKN Nusantara. Disebutkan menjadi penyangga IKN, benar seperti itu, boleh diceritakan Pak? Kutai Kartanegara itu bukan penyangga, mitra. Oke, mitra. Karena sejak awal pada saat pembahasan RUU IKN itu kami mengusulkan bukan penyangga. Kalau penyangga itu istilah ini, kalau kami nggak kuat nyangganya nanti roboh kan gitu. Makanya kami usulnya mitra. Mitra ini dengan semangat bahwa ini maju bersama, dibangun bersama, harapannya seperti itu. Jadi mitra IKN gitu. Tapi bagaimana langkah upaya strategis nih dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi mitra yang kuat dalam pembangunan IKN? Ya, tentunya kalau dilihat kebijakan IKN ini, memang harapan kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya masyarakat secara umum, Kutai Kartanegara mitra ini juga nanti harus majunya bersama. Tentunya hari ini kami juga fokus berkaitan dengan bagaimana infrastruktur yang ada di Kutai Kartanegara seperti jalan yang harus mengakses ke IKN itu juga sudah kami persiapkan rencana-rencananya, dan bagaimana kami mempersiapkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang mempunyai daya saing sehingga nanti juga bisa turut ambil bagian di dalam menyambut IKN ini. Terus kami juga berupaya bagaimana meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Kami juga memperbaiki infrastruktur pariwisata
Karena keunggulan Kukar itu juga ada wisata alam, wisata religinya seperti itu. Jadi semua sektor ini kemudian harus terus dibangun ya Ya, seperti itu Pak, ditingkatkan. ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kan yang menjadi dua kabupaten penting dalam pembangunan IKN ini tidak hanya Kukar tapi juga Panajam Pasir Utara. Bagaimana kemudian sinergi kolaborasi agar pembangunan IKN ini sukses ke depannya? Seperti apa Pak Bupati? Kan kalau bicara IKN ini Mbak, kan ada badan otoritanya. Kalau seperti kami Kutai Kartanegara ini, itu kan daerah pengembangannya. Nah, jadi seperti hal-hal nanti koordinasi bagaimana penanganan persiapan masalah aset-aset pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kan ada seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa itu semuanya masuk ke wilayah otorita IKN. Tentunya pada waktunya nanti bagian ini kan harus tertangani menjadi tanggung jawab Badan Otorita IKN. Nah itu soal ini sudah kami persiapkan dan juga nanti aparatur kami yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, nanti wilayah kecamatan yang masuk IKN ini kan nanti akan dipersiapkan juga bagaimana nanti semuanya berada di bawah Badan Otorita IKN. Jadi sifatnya karena memang kami ini daerah pengembangan, kebijakan ini kebijakan secara nasional, intinya kami kalau dari sisi bagaimana persiapannya Mbak nanya, kami mengikuti bagaimana instruksi dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan langkah-langkah lebih lanjutnya seperti itu. Tapi tentunya sudah siap juga untuk bersinergi dan juga terus berkolaborasi untuk pembangunan IKN ke depannya ya Pak Bupati. Lalu kemudian dari Kukar sendiri, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan atas kontribusi dalam keterbukaan informasi publik. Boleh diceritakan seperti apa penghargaan yang diraih ini, kemudian keterbukaan informasi publik di Kukar itu seperti apa Pak Bupati? Jadi kami ada satu program, namanya program inovasi itu Disapa. Disapa itu digitalisasi pelayanan publik. Jadi kami menetapkan kebijakan itu yang dilaksanakan oleh setiap dinas badan organisasi perangkat daerah, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa, itu diharuskan untuk minimal satu, harus membuat program inovasi yang berbasis kepada digitalisasi. Nah, jadi Disapa itu suatu inovasi kami di tingkat kabupaten untuk bagaimana layanan ini bisa lebih cepat, mudah diakses. Itu kami menyesuaikan beradaptasi dengan era sekarang karena sudah digitalisasi. Jadi berjalan dengan baik. Alhamdulillah mendapat apresiasi dari Kompas TV. Wah, selamat ya Pak ya atas apresiasi yang kemudian sudah diraih. Kemudian tidak hanya Disapa tadi yang sudah dijelaskan, katanya juga ada program yang namanya Kukar Idaman. Apa ini Pak? Ada kepanjangannya kah atau memang Kukar ini? Kukar Idaman itu filosofi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi idaman itu secara etimologi sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diidam-idamkan. Secara terminologinya, idaman itu inovatif, daya saing, mandiri. Oke. Cita-cita kami, Kabupaten Kutai Kartanegara itu masyarakatnya daerah masyarakat yang inovatif, daya saing, mandiri. Jadi, kalau Kukar Idaman itu filosofi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Wah, filosofi dan juga cita-cita untuk menjadi idaman ya, seperti itu. Oke Pak Bupati, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya juga masih bersama dengan Bapak Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan program Kukar Idaman yang menjadi cita-cita ya dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, inovatif, daya saing dan juga mandiri. Salah satu juga yang menjadi konsen dari Pemkab Kukar adalah mengentaskan kemiskinan. Seperti apa langkah dan upayanya, Pak? Jadi program pengentasan kemiskinan yang kami tetapkan di dalam Kukar Idaman itu ada namanya Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Nah, Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan ini wadah kami mengintegrasikan, mensinkronisasikan program baik dari kami pemerintah kabupaten maupun para dunia usaha. Karena di Kutai Kartanegara itu 2018 sudah saya bentuk Forum Tanggung Jawab Sosial para Perusahaan TJSP. Nah, jadi berkolaborasi di Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Terus yang kedua, Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan ini kami menetapkan beberapa program kegiatan. Tentunya program kegiatan ini juga berbasis kepada variabel pengentasan kemiskinan itu. Misalkannya bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, yang bidang ekonomi. Nah, itu sudah berjalan. Alhamdulillah sejak 2018 kami berkolaborasi dengan dunia usaha, terus ada peran teman-teman para akademisi juga melakukan kajian. Alhamdulillah dari survei statistik tahun 2023 ini ada penurunan. Sekarang posisinya berada di 7,61. Jadi memang belum signifikan penurunannya, tapi dari konsep Rumah Besar Kemiskinan ini, menurut teman-teman para akademisi ini sudah tepat kerjanya gitu. Bisa dikatakan on the track. Hanya sekarang salah satu fokus kami juga untuk melakukan pemutakhiran data, terutama data terpadu kesejahteraan DTKS itu. Terus kami lakukan verifikasi kembali untuk menyesuaikan, karena kami melakukan verifikasi DTKS tahun 2022 itu sekitar 34% Mbak tidak diketemukan antara data DTKS dengan fakta lapangan. Jadi hari ini kami juga melakukan intervensi beberapa program kemiskinan itu dan juga terus memperbaiki data ini. Nanti ke depan ada statistik daerah yang memang berbasis kepada data-data fakta di lapangan yang berada di desa dan kelurahan. Kalau angka kemiskinan ekstrimnya seperti apa nih Pak? Dengan adanya rumah besar ini apakah juga cukup teratasi? Hari ini juga bekerja kita, karena memang data kemiskinan ada yang kemiskinan ekstrim, juga intervensinya juga berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara. Konkret sekali kerja kami, tapi memang karakter kemiskinan di Kutai Kartanegara itu lebih berbasis kepada kultur gitu. Oke. Lebih banyak dipengaruhi kepada persoalan sanitasi. Jadi kalau income per kapitanya alhamdulillah juga masih standar kan gitu. Tapi kemiskinan ekstrim pun setelah kita coba penanganan setahun ini alhamdulillah juga kondisinya terus membaik dari perkembangannya. Tetapi memang yang lambat di Kutai Kartanegara itu penanganan kemiskinan adalah kultur itu. Misalkan ada itu yang menjadi tantangan ya? Tantangan tersendiri, kultur dan persoalan sanitasi. Jadi misalkan ada desa-desa yang di pinggir danau itu kalau di sisi income per kapita tinggi, karena nelayan, usahanya nelayan. Tapi dari sisi sanitasi, karena masih ada tinggalnya rumahnya, kalau bahasa kami di sana itu rakit gitu loh. Terapung seperti itu. Terapung yang di atas sungai itu ya? Sungai. Ini kan kalau dari sisi sanitasi kan sudah tidak, kriterianya semua kategorinya miskin. Jadi persoalan kemiskinan kultur yang memang menjadi tantangan kami,
Jadi memang ada juga masyarakat yang kesadarannya tinggi, misalkan kalau dulu BAB-nya di sungai, sekarang ini sudah kita bangunkan MCK, Mhm, ada yang kita bangunkan di rumahnya, karena ada program kita bedah rumah, mhm, terus ada juga MCK komunal yang dibuat, mhm. jadi ini terus berjalan. Tapi pendekatan yang dilakukan seperti apa nih, Pak? Jadi pendekatan kami ada hal-hal yang pendekatan kearifan lokal itu kan gitu. Misalkan ya tadi yang saya contohkan ada desa-desa yang memang di sekitar danau itu secara kulturnya eh, belum bisa kita relokasi ke darat kan gitu. Seperti itu belum Ataupun bisa. mungkin melibatkan komunitas atau warga setempat untuk pengentasan Oh kemiskinan. iya, kalau itu komunitasnya tadi ya saya sampaikan ada teman-teman dunia usaha. Mhm, Bedah rumah kami ada kerjasama dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara TNI melalui program Karya Bakti TNI itu semua terlibat di sana. mhm, dengan langkah dan upaya yang dilakukan kemudian bagaimana, stabilitas ekonomi di, Kukar? Ya, jadi Apakah itu berdampak? berdampak karena kemiskinan itu kan salah satunya adalah pemberdayaan. Mhm, Jadi pemberdayaan kemiskinan kan sisi ekonominya. Jadi ada program kita, misalkan ini contoh satu, pendidikan. Pendidikan tuh ada kejar paket A, paket B, paket C. Nanti dia masuk paket C, ada program pelatihan. mhm. Jadi yang banyak kita latih itu pelatihan basic mekanik dan operator. Nanti setelah selesai dia paket C, kita latih, ada beberapa perusahaan di sana, lowongan pekerjaannya langsung masuk kerja seperti itu. Mhm, oke, jadi itu kemudian, langkah dan upaya, kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Kemudian juga di Kutai Kartanegara ini dikenal sebagai lumbung pangan yang berada di Kalimantan Timur. Itu boleh dijelaskan seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau data hari ini sekitar 42% kebutuhan beras Kalimantan Timur itu dari Kutai Kartanegara. Mhm, Terus kami Kutai Kartanegara itu unggul dari 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim dari sektor pertanian hortik mhm, unggul. Nah, hari ini salah satu fokus kami adalah pembangunan pertanian berbasis kawasan. Ada 5 kawasan yang kami tetapkan sebagai percontohan. Kawasan ini dibangunnya pertanian terpadu. mhm. Jadi ekosistemnya terbangun, hulu hilirnya, terus hari ini kami penguatan penyelesaian infrastruktur taninya seperti jalan usaha tani, irigasi, pengairan, terus kelengkapan peralatannya. Karena dari kawasan ini memang cita-citanya nanti ada kawasan yang pembangunan pertanian terpadu dengan sistem full mekanisasi. Mhm. Ini yang sedang kami kerjakan. Juga kerjaan ini juga kami lakukan kerjasama dengan TNI melalui program Karya Bakti TNI. Oke, jadi itu kemudian yang menyebabkan juga ya bagaimana Kukar ini menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur. Kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan ini usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan Bupati Kukar, Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah dan upaya untuk memajukan sektor pertanian karena menjadi lumbung pangan untuk kesejahteraan petani sendiri. Apa langkah dan upaya yang dilakukan Pak Bupati? Kalau kesejahteraan petani, kami terus berupaya, misalkan di kawasan tadi, itu hulu hilirnya. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas dan juga jaminan harga. Jadi ada pemberdayaan yang kami lakukan melalui badan usaha milik desa, misalkan salah satu contoh. Mhm, Nah, jadi badan usaha milik desa ini dia mengelola unit usaha, terus ada binaan kelompok-kelompok tani dari sejak awal memulai kegiatan sampai kepada
eh, prosesnya itu diberikan jaminan permodalan dan juga harganya juga dijamin. Jadi beberapa langkah-langkah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani itu, yang pertama intinya seperti bantuan kami untuk mengurangi beban petani, ada bantuan pupuk selain pupuk yang bersubsidi. Memang hari ini juga Mbak, persoalan pupuk ini jadi persoalan di tengah-tengah petani. Tapi kami berupaya maksimal bahwa produktivitas ini harus tetap dijaga dengan baik. Jadi bagaimana antara hubungan para petani dengan kalau di sana kan belum ada off-taker yang settle di sana kan, masih berkaitan dengan keberadaan teman-teman tata niaganya nih, kalau bahasa kampungnya masih tengkolak seperti itu kan gitu. Tapi kami berupaya mengendalikan jangan sampai juga petani ini terlalu ditekan dari sisi harganya. Langkah-langkahnya seperti itu salah satunya. Berarti ada pendampingan untuk bagaimana pemberdayaan petani ini di sana, Pak? Ya, kalau pendampingan itu kan secara seluruh ada teman-teman PPS, PPL. Tapi di sisi lain ada program kami memberikan pendidikan pelatihan seperti petani-petani milenial. Karena memang hari ini Mbak, tantangan membangun pertanian di Kutai Kartanegara itu menurunnya rumah tangga petani. Sekitar 13% rumah tangga petani itu menurun di Kutai Kartanegara karena memang petaninya di atas 60 tahun. Jadi tantangan bagaimana dunia pertanian ini bisa dimasuki oleh anak-anak muda generasi milenial, karena pertanian hari ini tuh identik dengan teknologi dan manajemen. Betul. Kalau sudah bicara teknologi harus anak muda dan generasi milenial. Alhamdulillah ini berjalan di Kutai Kartanegara. Misalkan ada kelompok kami salah satu di Kecamatan Samboja itu yang juga sudah menembus inovasi secara nasional tuh top 45, dibina oleh kemitraan dengan salah satu perusahaan industri migas, Eni Marabakau, ada namanya kelompok tani Joglo Bawah Langit, itu anak-anak muda Mbak. Itu yang saya sajikan role model, contoh di Kutai Kartanegara, karena ini dia berhasil, tadi awalnya 20 orang, sekarang sudah menjadi 120 orang. Kelompoknya ada zonasinya, tapi yang unggul di sana manajemennya. Manajemennya itu dengan semboyan mereka tiap hari membibitkan, tiap hari menanam, tiap hari panen. Dan itu terwujud. Jadi semua komoditi itu ada di situ. Nah, ini salah satu yang kita jadikan percontohan di Kutai Kartanegara untuk menyampaikan kepada generasi muda bahwa sektor pertanian itu menjanjikan. Dan lapangan pekerjaannya sangat besar di sektor ini. Hanya mindset, saya lihat ada gengsi-gengsian lah gitu. Tapi saya bangga sekali anak-anak Kutai Kartanegara itu juga sudah semua masuk di turut andil dalam sektor, sektor pertanian yang ada di sana. Berarti produktivitas pertaniannya dengan adanya petani milenial tadi yang diberdayakan meningkat, Pak? Ya, meningkat. Meningkat seperti. Jadi salah satunya keunggulan Kutai Kartanegara di pertanian hortik itu juga peran para kelompok-kelompok tani pemuda milenial ini kan gitu. Jadi sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor pertanian. Lalu kemudian langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan ketergantungan terhadap impor, kemudian menjaga keberlanjutan pasokan pangan lokal ini seperti apa Pak Bupati? Ya, salah satu langkah kami tadi menetapkan pembangunan pertanian berbasis kawasan tadi itu. Jadi memang konsen dan fokus kerja ini. Jadi di luar kawasannya kami tetapkan juga aktivitas petani juga tetap berjalan dengan baik. Jadi memang bicara pertanian ini Mbak harus fokus kerjanya. Jadi bagaimana kami memfasilitasi di sana, baik itu melalui APBD, ada bantuan-bantuan seperti bibit, pupuk, peralatan pertanian. Ada juga
akses kredit yang kami berikan ke perbankan. Misalkan kami menetapkan ada namanya kredit Kukar Idaman. Karena kami Kutai Kartanegara itu juga salah satu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan kebijakan percepatan akses keuangan daerah. Jadi bentuk kegiatannya kami tetapkan melalui kredit Kukar Idaman. Kredit ini tanpa bunga. Jadi para petani itu bisa pinjam sampai 50 juta. Nanti pengembaliannya dilaksanakan pada waktu musim panennya. Oke, jadi itu sangat membantu para petani yang Oh, ada di sangat sana dan membantu ini sekali, tentunya ya. berdampak terhadap kemajuan sektor pertanian juga. Terakhir nih Pak Bupati, apa kemudian target dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya seperti apa dan harapannya? Silahkan Pak Bupati. Ya, yang target ke depan itu penanganan kemiskinan juga terus menurun. Terus birokrasinya juga kualitasnya makin membaik. Kualitas sumber daya aparaturnya juga makin meningkat. Sehingga tata kelolaannya baik. Ya, harapan saya ke depan Kutai Kartanegara ini maju dan berkembang. Masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Baik, terima kasih Bapak Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara. Semoga Kukar menjadi idaman, masyarakatnya sejahtera dan bahagia ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di Bincang Kita. Kami akhiri perbincangan pada hari ini. Saudara bersama Bupati Kutai Kartanegara, saya Wida Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.